defisitnya APBN di 2 bulan pertama, terus kemudian ditandai dengan masifnya PHK, menurunnya daya beli, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, anjloknya IHSG, apakah ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa Indonesia akan mengalami krisis? Sama satu lagi, investor katanya udah cukup banyak yang menarik dananya luar negeri ya. Ada satu lagi, pendapatan pajak anjlok. Melemahnya kondisi perekonomian kita saat ini, apakah terjadi karena di masanya pemerintahan Prabowo dalam pengelolaannya, atau memang ada efek dari kebijakan dari pemerintahan sebelumnya? Perekonomian kita itu tidak baik-baik saja, sebenarnya mesti diakui dulu oleh pemerintah. Ketika mereka mengakui ada persoalan, akan dengan jernih untuk menemukan solusi. Tetapi kalau melakukan penyangkalan, melakukan pembenaran untuk menutupi bahwa ada persoalan, kok saya tidak terlalu yakin akan ada solusi yang bagus. Janji menyiapkan 19 juta lapangan kerja itu memungkinkan nggak? Nah, mungkin ngitungnya Wapres dulu adalah dalam waktu 1 tahun pertumbuhannya langsung 8%, setelah itu langsung pemerintahan itu 10 tahun gitu. Jadi bisa 19 juta. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas. Sehat Mas? Siap. Alhamdulillah. Apa sehat. kabar? Alhamdulillah. Tidak ada yang defisit? Ya, ada dikit. Sudah beli keperluan lebaran? Belum. Masih jauh dan masih perlu pertimbangan yang matang. Macam kemarin. Jadi senyum manis. Soalnya kelihatannya nggak ada yang defisit. Iya, ada yang defisit. Iya, plus ya. Sehat, alhamdulillah. Tapi masih agak remeng-remeng. Remang-remang, belum terang. Belum terang. Kenapa ini? Mungkin karena situasi memang semakin kesini kok masih orang masih melihat ya, masih buram gitu ya. Kok nggak ada terang-terangnya. Malah ada yang bilang kok ekonomi kita ini kok semakin terasa kayak gelap gempita. Itu banyak yang nanya loh. Ini yang benar gelap gempita atau gelap gulita? Kan gelap gempita ternyata itu menjadi albumnya Sukatani. Ya, itu kita jelaskan. Ya, itu kan plesetan dari gegap gempita atau gelap gulita. Jadi gegap gempita menjadi gelap gulita menjadi gelap. Menjadi apa? Gelap gempita. Nah, ini dengan disampaikan oleh Bu Sri Mulyani bahwa APBN kita di 2 bulan pertama yang defisit 31,2 triliun atau 0,13% dari PDB. Apakah ini tanda-tanda menuju tadi itu gelap gempita, gelap gulita, atau gegap gempita? Ya, APBN kan satu faktor. Ya. Jadi ekonomi itu tidak hanya dilihat dari APBN. Jadi faktor yang sebetulnya agak lebih berbahaya bukan di soal defisit. Defisit itu biasa itu. Tiap tahun APBN kita defisit ya. Ya, meskipun ini 4 tahun ya sebelumnya ya baru terjadi kan. Iya, di awal itu pernah 2021 itu juga di bulan Februari defisit. Tapi di akhir tahun itu selalu defisit karena lazim di semua negara itu juga anggaran negaranya adalah defisit. Karena memang umumnya mereka ekspansif ya. Kalau sebuah negara itu ingin pertumbuhannya tinggi, maka biasanya mereka butuh banyak sekali belanja, butuh banyak uang, butuh banyak penggerak ekonomi yang mampu menggerakkan ekonomi. Nah, dengan cara apa? Ya belanja. Salah satu stimulan bagi perekonomian Indonesia itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran negara lah intinya gitu. Tapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah ada satu lagi indikator yang sudah 25 tahun itu tidak pernah terjadi, kemudian terjadi di bulan Februari. Apa itu? Apa itu? Nah, deflasi. Ya, deflasi. Biasanya bulan Februari, Januari, Februari itu selalu terjadi inflasi kan. Ya. Naturalnya begitu. Tetapi kali ini terjadi deflasi pertama kali setelah 25 tahun. Maka banyak yang menilai ini deflasi itu kan orang selalu mengatakan bahwa yang buruk itu inflasi karena
inflasi yang terlalu besar itu buruk. Iya, betul. Tetapi deflasi itu juga bukan berarti positif. Mengapa? Karena bisa jadi deflasi itu terjadi karena penurunan daya beli. Tidak ada barang modal, tidak ada banyak sekali uang yang beredar. Itu maka terjadi kemudian deflasi. Jadi ada barang, tetapi tidak ada yang membeli. Kenapa? Ya karena daya belinya nggak ada. Nah, ada kualitas tertentu, barang tertentu yang disediakan di publik, tapi ternyata publik nggak mampu membeli. Ya akhirnya nggak laku barang itu. Maka itu kemudian memicu terjadinya deflasi. Tapi ini kan dibantah oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dan pemerintah lah ya, secara umum yang menyangkal bahwa deflasi bulan Februari kali ini terjadi karena minimnya daya beli atau turunnya daya beli. Kata pemerintah, deflasi di bulan Februari itu terjadi karena pemangkasan tarif listrik. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan juga. Apa ya faktor tunggal bahwa kenaikan listrik itu menjadi faktor tunggal bagi terjadinya deflasi. Banyak yang tidak percaya ya bahwa itu hanya disebabkan oleh menurunnya tarif listrik. Ada banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa sebetulnya daya beli kita ini sudah anjlok gitu. Satu survei dari Bank Indonesia lah yang menyatakan bahwa indeks keyakinan konsumen sekarang sudah semakin turun. Indeks keyakinan konsumen itu untuk menunjukkan seberapa optimis sih sebetulnya konsumen kita terhadap situasi atau keadaan. Angkanya memang masih di atas 100. Kalau di atas 100 itu artinya sebetulnya masih optimis, tapi semakin turun gitu loh. Dari 127 ke 124 itu surveinya Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen kita. Lalu ada lagi indikator beberapa saat yang lalu yang saya katakan dari sebuah retail dari orang dalam gitu ya, ordalnya di minimarket lah ya, sebuah minimarket terkenal itu yang mereka terkaget-kaget dengan penurunan grade pembelian susu formula. Kenapa dia heran? Karena susu formula itu biasanya orang itu fanatik. Kalau untuk anaknya itu, misalnya merek A, berarti dia akan selamanya pakai merek A. Atau merek X, dia akan mempertahankan kualitas dengan membeli merek X. Nah ini tidak. Mereka menurunkan merek itu menuju ke merek yang lebih murah. Alasannya karena murah. Apa yang paling murah itu yang diburu. Susu merek sebuah susu. Nah itu kan menunjukkan bahwa kemampuan untuk membeli susu formula dengan merek tertentu yang memang itu kandungan gizinya tinggi, itu sudah semakin berkurang. Ini sebetulnya tanda. Nah, ada lagi tanda apa? Tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat itu di perbankan itu sekarang merosot itu. Tabungan masyarakat itu 14, sekian %. Turun dari posisi sebelumnya yang angkanya di angka 17%. Nah, dari indikator-indikator seperti itu, mau disangkal apa lagi? Nah, kalau survei di lapangan, di pasar, dan sebagainya, Mas Jaka lah itu yang tahu lah. Nah, untuk menunjukkan, misalnya Mas Jaka punya biasa... Sebagai pemilik kos-kosan. Nah, sebagai pemilik kos-kosan. Yang biasanya 40 penuh semua. Perusahaan kue. Iya, betul. Itu juga ada dari asosiasi pedagang, itu juga sudah ada yang peritel lah ya. Itu yang menunjukkan bahwa orang itu ternyata mendatangi mal-mal itu memang ramai, tapi hanya untuk jalan-jalan aja. Hanya untuk ngeliatin barang, cuci mata kayak lagunya favorit grup Mus Mulyadi itu, melaku-melaku yang tunjungan gitu. Melaku yang tunjungan. Iya, jadi memang kalau kita perhatikan sekarang kelas menengah ini memang sedang diuji betul, sedang menurun kan. Sudah mulai mantap kan kalau kemarin kita bahas kan. Makan tabungan. Yang kedua, masifnya PHK. Nah, itu. PHK itu kan terjadi sangat masif. Di 2 bulan ini kalau menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang memayungi seluruh serikat pekerja lah ya. Itu ada
60.000 pekerja yang di PHK. Nah, belum lagi misalnya naiknya bahan-bahan kebutuhan gitu kan. Nah, ini kan penyebab menurunnya daya beli kan gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan tadi itu? Yang pasti pemerintah jangan gemar melakukan penyangkalan dulu. Artinya pemerintah menurut saya harus mengakui bahwa memang ada masalah di kalangan masyarakat. Kalau dia belum lagi gini, menurunnya nilai tukar rupiah, terus anjloknya IHSG. Iya, tapi kalau selama ini kan kayak PHK misalnya, tidak menyangka, cuman kan seperti ada pembelaan dari pemerintah bahwa fakta ada PHK, tapi dikantor sama pemerintah karena rasio penyerapan tenaga kerja katanya lebih bagus. Jadi ada semacam ketidakrelaan ketika publik, ketika serikat-serikat pekerja itu memaparkan bahwa ada PHK di mana-mana. Jadi mereka mengkater, katanya rasio penyerapan tenaga kerja di bidang infrastruktur naik. Kalau toh itu naik, ya itu kita syukuri. Tetapi bahwa ada fakta PHK di mana-mana itu tidak bisa kita tutupi dengan kebijakan-kebijakan yang melakukan penyangkalan seperti itu. Kalau kita lihat data misalnya, tahun 2023 itu PHK itu ada sekitar 60.000. Sepanjang tahun ya? Ya, kemudian 2024 itu naik menjadi 80.000. 2025 baru berapa bulan? Baru itu sudah puluhan ribu. Data 2 bulan itu 60.000. Sudah ada 60.000 dan kalau sampai akhir tahun 2025 diyakini akan semakin membesar. Jadi menurut saya bahwa perekonomian kita itu tidak baik-baik saja sebenarnya mesti diakui dulu oleh pemerintah. Ketika mereka mengakui ada persoalan, akan dengan jernih untuk menemukan solusi. Tetapi kalau melakukan penyangkalan, melakukan pembenaran, melakukan untuk menutupi bahwa ada persoalan, ya saya tidak terlalu yakin akan ada solusi yang bagus. Soal daya beli tadi Mas Kohar kan memaparkan data-data yang kalau saya di lapangan terus terang di tetangga saya itu ada dua rumah, yang satu tuh jualan online roti, yang satu lagi jualan bubur. Sejak awal tahun Januari dia itu mengeluh, itu pesanan itu menurun drastis. Apalagi yang bubur ini, yang dia menghidupi anaknya itu ada sekitar 4 orang, sementara tumpuan hidup itu jualan bubur ayam ini, itu menurun drastis katanya. Kemudian juga soal yang roti itu juga menurun drastis. Dan itu menunjukkan bahwa ya memang daya beli kita itu menurun. Kalau di media sosial itu kan ada semacam, nggak tahu apakah itu dari buzzer atau dari pihak-pihak pemerintah. Dia kan menyangkal habis-habisan. Dia katanya memaparkan, lihat dong kalau ada launching smartphone terbaru, ngantrinya mengular, produk-produk yang mahal ngantrinya mengular. Tapi itu berapa persen? Dan kalau kita bandingkan dengan sekian banyak orang Indonesia yang daya belinya tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau pemerintah terus melakukan denial seperti itu ya agak repot untuk mengatasi persoalan. Jadi akui dulu bahwa ada masalah, sehingga masalah itu bisa kita pikirkan bersama-sama dan pemerintah itu bisa lebih jernih, lebih fair lah untuk melakukan upaya-upaya pembenahan. Tapi memang aparat kita ini aparat pemerintah kita ini ketika menghadapi masalah itu sebagian diantaranya defensif, iya. Bahkan malah ada yang menyerang balik, gitu. Misalnya contoh yang ketika ada tagar Indonesia Gelap, itu kan Pak Luhut itu Dewan Ekonomi Nasional, Ketua Dewan Ekonomi Nasional kan membalikkan yang gelap kau. Terus kemarin ketika Kasat ditanya soal pengangkatan Mayor Teddy menjadi letkol, gitu kan. Itu kan disebutkan itu otak-otak kampungan yang tidak pernah perang. Belum lagi ada Noel Ebenezer yang ketika ada tagar kabur aja dulu, dia bilang ya udah kabur aja nggak usah balik.
Kan hal-hal seperti itu menjadi kontraproduktif sebenarnya kan. Gitu. Tapi kembali lagi ke soal defisit tadi Mas Kohar. Defisit di dua bulan pertama sebesar 31,2 triliun yang tadi Mas Kohar bilang itu adalah hal yang normal. Tetapi bukan. Saya tidak mengatakan yang normal ya. Defisit itu normal. Defisit normal. Ya, tetapi kita harus tetap waspada karena defisit ini terjadi di awal. Nah, artinya kemungkinan kan bisa menjadi lebih besar. Bisa menjadi lebih besar. Bisa juga menjadi lebih kecil. Nanti landai kemudian naik itu bisa terjadi. Tetapi apakah betul seperti itu? Nah, itu kita harus bedah. Nah, kalau nanti defisit itu semakin membesar, apa risikonya bagi perekonomian kita? Ya, begini, yang saya takutkan itu adalah apabila defisit ini terjadi secara terus-menerus, sementara pembangunan dan berbagai janji itu membutuhkan pendanaan, maka yang saya takutkan adalah membuat utang baru. Menarik utang baru. Itu dia. Mengeluarkan, apakah itu dalam bentuk mengeluarkan surat berharga negara, obligasi, atau utang luar negeri. Tapi biasanya kan komposisi utang sekarang kan kecenderungannya adalah obligasi. Jadi negara atau pemerintah itu berutang kepada rakyatnya gitu kan di situ. Tapi apapun judulnya itu tetap judulnya utang kan. Karena yang membeli surat berharga kan rakyat, masyarakat. Padahal porsi utang jatuh tempo kita itu sudah sangat besar. 3 tahun berturut-turut nanti itu utang ada 800 triliun. Bukan, utangnya. Bunga utang jatuh 500. tempo, bunga utangnya sekitar 500 ya. tahun ini. Tahun depannya lagi juga lebih tinggi, pokoknya itu 827-an. Tahun 2026. 2027 juga masih di angka yang sangat tinggi yang harus dibayar jatuh tempo. Nah, akumulasi utang-utang ini dari mana? Ya, dari pembangunan sebelumnya. Yang beberapa diantaranya meleset dari target dan ada kesan. Saya katakan lagi, ini kesan dipaksakan. Ada beberapa bandara yang pernah kita bahas kan, yang dipaksakan harus ada, tapi faktanya sampai sekarang kesulitan untuk mengaktifkan. Di Purbalingga itu saya lihat sendiri, itu bandara itu sudah nggak berfungsi apa-apa. Padahal kurang hiruk pikuk apa di situ. Lalu Kertajati dengan biaya yang sangat mahal, dengan status sebagai bandara internasional terbesar kedua katanya di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Faktanya sekarang sepi, sangat sepi. Nah, waktu itu dijawab di denial juga. Bukan Daniel Saulika, di denial, disangkal juga oleh pemerintah bahwa itu terjadi karena belum selesainya pembangunan akses tol dari arah Bandung menuju Cisumdawu lah ya. Begitu akses tolnya selesai Cisumdawu, faktanya sampai sekarang masih sepi loh. Podo aja. Artinya itu pembangunan infrastruktur yang perencanaannya buruk. Perencanaannya tidak bagus. Maka yang terjadi adalah pembangunannya selesai, tetapi utangnya kan masih harus tetap dibayar. Utang infrastruktur itu. Nah, berbagai BUMN karya itu sekarang juga terlilit utang. Bahkan ada yang pilot gitu loh. Istaka Karya itu akhirnya juga mengalami kepailitan. Mengapa? Ya karena mereka dipaksakan ngos-ngosan untuk membangun sesuatu yang sebetulnya mereka modalnya juga cekak. Bahkan vendor-vendor banyak yang belum dibayar kan? Vendor banyak yang belum dibayar. Nah, di DPR. Akumulasi dari itu semua itu kemudian terjadi di pemerintahan sekarang. Nah, dilalahnya pemerintah sekarang juga tidak cukup punya ruang untuk membuat manuver-manuver. Karena langsung digas juga program-program yang populis, yang membutuhkan uang banyak. Makan bergizi gratis, itu kan butuh uang yang sangat banyak. Nah, masyarakat memang seolah-olah tidak nggak ada apa-apa. Tapi coba dalami kedalaman masyarakat. Saya tadi mengatakan tabungan masyarakat itu sekarang jatuh mencapai rekor terendah
sejak Desember 2021 setelah COVID. Ini sedang menuju ke situ lagi. Berarti tabungan masyarakat sekarang sudah terkuras habis, mantapnya itu, sampai menuju seperti ketika situasi COVID. Ini kan kondisi yang tidak bisa dijawab hanya dengan penyangkalan demi penyangkalan. Karena nanti faktanya semakin seperti itu. Tadi Mas Jaka mengatakan, penyerapan kerja masih cukup tinggi. Sektornya apa dulu? Penyerapan kerja tinggi, tapi sektornya itu sudah berubah ke sektor informal. Komposisi orang bekerja di sektor formal dan informal kita, itu semakin jomplang. Kalau versinya Kementerian Perindustrian katanya sektornya manufaktur katanya. Yeah. Tapi manufaktur kan manufaktur yang mana? Iya, makanya tapi apapun ya tidak bisa kita menafikan banyaknya PHK sebenarnya. Kan. Nah iya, artinya kalau terserap di sektor manufaktur, coba ditunjukkan kepada kita mengapa data Badan Pusat Statistik itu justru menunjukkan sebaliknya. Orang bekerja di sektor informal itu jumlahnya naik daripada di sektor yang formal. Manufaktur kan sektor formal, pabrikan itu kan sektor formal. Karena di situ ada perlindungan, ada asuransi, ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada THR, ada yang kita juga nunggu ya. Nah, artinya sektor formal itu ada di situ. Sementara sektor informal itu kan ya seperti kayak bekerja di ojek online, taksi online, atau orang yang paruh kerja tukang servis AC yang menunggu pelanggan dan seterusnya. Itu adalah sektor-sektor informal yang perlindungannya nggak ada. Jumlahnya itu 40%. Sementara jumlahnya 60%. Itu yang sektor informal. Sementara yang sektor formal itu 40%. Jadi sektor formal, orang yang bekerja di sektor formal itu semakin tergerus. Dari dulu awalnya itu 50-50, hampir 50-50 lah ya. Tapi kemudian semakin ke sini semakin tergerus. Itu sekaligus juga menunjukkan bahwa daya dukung manufaktur, daya dukung bidang-bidang yang mestinya menyerap tenaga kerja, itu semakin lemah, semakin kendor terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, ini kalau terus-menerus dibiarkan seperti ini, maka akan semakin masif itu tagar kabur aja dulu itu. Pertama, kabur aja dulu. Orang mencari kerja kan, kabur aja dulu. Nah, ini pula kan yang menyebabkan kenapa pemerintah kemudian Presiden minta supaya secepatnya moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi itu. Yang sudah dimoratorium dari 2015, sudah 10 tahun. Ya mungkin 10 tahun dianggap cukup lah. Dan alasannya katanya pemerintah Arab Saudi sejak di bawah kendali putra mahkota ini, Muhammad bin Salman, itu sudah lebih baik perlindungannya loh. Jaminannya kok menyerahkan ke orang lain. Kenapa nggak kita yang mengatur sistemnya? Nah ini juga menjadi pertanyaan. Apakah pemerintah betul-betul segitunya jadi udah menyerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerahkan kepada negara lain ya. Seperti itu ya janganlah. Dan ada persoalan baru, Mas. Jadi untuk membiayai program-program populis tadi itu seperti makan bergizi gratis, kemudian kan pemerintah melakukan efisiensi, pengetatan yang luar biasa kan. Nah itu problem baru. Dampaknya apa? Akhirnya berdampak pada sektor-sektor yang lain, misalnya perhotelan. Yang paling jelas perhotelan. Itu dia kan. Nah, bagaimana cara pemerintah supaya ini tidak kemudian menjadi snowball effect? Ya efisiensi itu kan sebenarnya semangatnya sih saya dukung ya, bahwa kita tidak boleh lagi membelanjakan uang negara itu secara ugal-ugalan. Tetapi kan juga tidak boleh kebablasan seperti pembatasan seminar-seminar di hotel-hotel misalnya. Itu kan dampak buruknya kepada perhotelan atau dunia pariwisata kan cukup besar. Kalau asosiasi restoran, asosiasi perhotelan itu udah menjerit mereka.
Bahkan tidak lama lagi akan terjadi juga PHK kalau terus-terusan begini. Dan kalau itu terjadi, jadi tidak hanya nanti di sektor manufaktur, tidak hanya di tekstil, di perhotelan juga akan ada PHK. Jadi menurut saya hal seperti ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Jangan asal efisiensi, tetapi justru menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Terlebih lagi ketika di satu sisi digenjot untuk betul-betul berhemat, dipangkas habis-habisan, tetapi di sisi lain kok kesannya malah ya masih bermewah-mewah. Kalau kita lihat terakhir misalnya ada rapat di hotel super mewah di Jakarta misalnya, yang katanya tarif kamarnya itu yang paling murah itu 2,6 juta per malam, yang paling mahal itu 10,6 juta per malam. Itu 2 hari di situ. Dari unsur pemerintah itu ada 16 orang panja. Dari pihak DPR itu ada 18 orang di situ. Jadi ketika di satu sisi menggelorakan atau menggembar-gemborkan efisiensi, tetapi di belakang kok justru malah sangat tidak efisien. Apa salahnya melakukan rapat pembahasan RUU itu di Senayan? Orang itu sudah disediakan gedung yang sangat representatif, dibiayai oleh rakyat, kok mesti di hotel-hotel mewah. Itu kan juga menunjukkan inkonsistensi dari para penyelenggara negara, dan itu terus terang menimbulkan sakit hati di kalangan rakyat. Kalau itu terus terjadi ya saya khawatir ketidakpercayaan publik kepada pemerintah itu akan semakin goyah, dan itu harus betul-betul diperhatikan oleh Presiden khususnya. Sekali lagi ya menanggapi sikap kritis dari masyarakat itu jangan dengan niat buruk lah. Nggak ada niat buruk kok dari kalangan rakyat untuk mengkritisi, Pak. Kan jangan terus orang yang kritis dianggap karena anti asing, dibiayai oleh asing. Malah belum apa-apa ketika ada mengkritik ya ditambah dengan dasmu, itu kan nggak elok. Kalau emang efisien ya semua pihak harus efisien dong. Apalagi para penyelenggara negara yang di puncak pimpinan atau di jajaran atas para penyelenggara negara itu harusnya memberikan contoh. Kalau bisa lebih hemat, kenapa mesti yang bermewah-mewah? Dan itu kan menurut saya kontraproduktif lah terhadap apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden, khususnya soal efisiensi. Efisiensi boleh, justru ya di hotel-hotel yang kelas-kelas menengah itu yang seharusnya di gedung DPR sudah cukup. Di gedung sangat cukup. Lalu itu buat apa dibangunkan gedung begitu megah, begitu wah, tapi rapat-rapatnya masih di hotel-hotel, nggak mau hotel yang biasa lagi, hotelnya yang hotel salah satu hotel jutaan paling mewah di Makanya. Jakarta. Jadi menurut saya ada 2 lah. Sekali lagi, pertama pemerintah jangan lagi ugal-ugalan mengelola keuangan negara. Ada satu contoh sebenarnya yang sekarang juga lagi rame. Itu kemarin kan di video yang viral itu kan Gubernur Riau itu juga nggak mengaku tidak bisa apa-apa karena defisitnya sampai 3, berapa triliun gitu keuangannya itu. Jadi ya itu karena pengelolaan sebelumnya disebut-sebut ya tidak prudent, tidak profesional. Jadi mereka juga bingung mau membangunnya pakai apa, orang duitnya nggak ada. Jadi ini mesti menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah Pak Prabowo. Jangan sekali-sekali melakukan belanja negara yang asal-asalan, yang hanya untuk dikendang oleh publik, oleh rakyat, tetapi sebenarnya memberatkan rakyat. Dan kedua menurut saya, kalau kita ingin, kan katanya mengeluh nih negara itu nggak punya duit nih. Dan janji Pak Prabowo sejak 2014 itu kan, kalau Mas Kohar selalu katakan itu kan, yang soal bocor. Ya itu dong, mulai sekarang itu betul-betul difokuskan untuk menutup kebocoran. Ya caranya apa? Ya harus serius memberantas korupsi. Emang sekarang sudah serius? Menurut saya kok masih dalam tataran pembicaraan, tataran janji yang semata, yang sering diungkapkan. Terakhir kan Pak Prabowo katanya mau membangun penjara khusus yang di pulau terpencil yang dikelilingi hiu katanya.
kalau mau kabur biar dimakan hiu katanya. Apakah seperti itu? Kalau menurut saya tidak usah, koruptor itu tidak usah diberikan penjara-penjara khusus seperti sekarang di Sukamiskin. Campur aja mereka dengan para maling, para copet, para begal. Seperti itu kan, para begal, para maling itu sekali lagi mereka mungkin maling karena kebutuhan, tetapi kalau koruptor itu karena kerakusan, karena keserakahan, campur aja mereka di situ. Tidak perlu ada istimewa bagi itu, namanya baru serius memberantas korupsi. Dan itu menurut saya yang masih ditunggu oleh rakyat, termasuk saya. Seperti apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam memberantas korupsi sebagai salah satu dari prioritas di Astacita. Mas Yohar, defisitnya APBN di 2 bulan pertama, terus kemudian ditandai dengan masifnya PHK, menurunnya daya beli, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, anjloknya IHSG. Apakah ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa Indonesia akan mengalami krisis? Sama satu lagi, investor katanya udah cukup banyak yang menarik dananya luar negeri ya. Beberapa perusahaan kan memang menarik investasinya di Indonesia. Ada satu lagi yang keluput ini, pendapatan pajak anjlok. Pendapatan pajak anjlok, betul. Itu anjloknya itu besar sekali. Besar, 41%. Iya. 41, 43. Angkanya lupa saya. Tetapi anjlok lah ya. Intinya itu pendapatan pajak anjlok. Nah, pendapatan anjlok itu karena dikait-kaitkan dengan sistem baru itu ya. Cortex itu yang tujuannya untuk menyatukan satu proses pelaporan, kemudian kesadaran pajak, tapi banyak yang melihat bahwa ini memicu terjadinya keengganan dan kemudian ya sebagian diantaranya akhirnya tidak mau melaporkan lagi sejumlah harta kekayaannya dengan cara-cara yang dikehendaki oleh sistem itu, Cortex itu. Maka yang terjadi kemudian pendapatannya sangat menurun, pendapatan dari pajak. Tapi boleh jadi ini juga karena tadi itu faktor daya beli. Kalau krisis itu kan ada definisi krisis secara teknikal dan krisis dalam pengertian yang memang sudah dirasakan ya. Secara teknikal itu sebuah negara disebut krisis itu apabila dalam 3 kuartal berturut-turut itu pertumbuhannya negatif. Kita pernah mengalami itu ketika COVID. Itu 3 kuartal itu pertumbuhannya negatif. Nah, kalau sekarang kan pertumbuhan kita masih positif. Pertumbuhan kuartalan terakhir 2024 itu kan masih positif. Nah, kalau nanti misalnya pertumbuhan itu negatif di kuartal pertama, ya kita tunggu kuartal berikutnya negatif atau tidak. Kalau kuartal kedua itu negatif, kuartal ketiga negatif, ya udah kita masuk dalam kategori negara yang sedang krisis dalam pengertian secara teori teknik ekonomi. Tetapi kalau krisis yang disebut di situ adalah menurunnya daya beli, krisis menengah dan seterusnya, ya bisa dikatakan seperti itu. Mungkin ada resesi, atau kemudian resesi ekonomi, lalu bahkan seperti Amerika itu pernah mengalami apa yang disebut dengan Great Depression, depresi hebat yang melanda negara, lalu kemudian melahirkan pengangguran yang dalam jumlah yang sangat besar. Jadi potensi itu bisa saja terjadi. Makanya kan ketika demonstrasi mahasiswa dengan menggunakan tagar Indonesia Gelap, itu mestinya juga disikapi dengan mengevaluasi lah. Apakah program-program yang selama ini ada itu memang sudah betul. Tetapi sayangnya respon yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah ini gerakan ini siapa yang menunggangi? Itu mirip seperti kayak Orde Baru. Orde Baru itu begitu. Orde Baru itu setiap ada gerakan, ada namanya bukan gerakan kalau Pak Harto dulu nyebutnya gerakan. Gerakan. Setiap ada gerakan itu yang dituding adalah penunggang. Jadi seolah-olah bahwa setiap gerakan, setiap aksi kritis itu selalu punya motif-motif untuk menjungkalkan kekuasaan.
Padahal tidak. Itu juga bisa jadi karena ekspresi keluh kesah, ekspresi ketidakberdayaan dari masyarakat. Nah, kalau tidak disampaikan secara ekspresif, itu justru bisa menjadi bom waktu yang berbahaya. Atau kalau dalam istilah psikologi itu sebagai semacam duck syndrome. Saya menuliskan di podium itu duck syndrome, itu sindrom bebek. Apa itu sindrom bebek itu? Sindrom bebek itu adalah sebuah situasi di mana ketika orang merasa tenang-tenang saja, di permukaan kelihatan aman, tenang. Tetapi faktanya, di bawah itu sebenarnya sudah remuk redam. Hati di dalamnya itu sudah remuk redam. Kayak bebek. Bebek itu kan kalau berenang, itu di atasnya itu kan tenang, kepalanya tenang gitu, cool. Tapi bawah kakinya itu kan bergerak-gerak terus itu. Sekali dia gagal untuk bergerak, maka ya bisa gelagapan karena tenggelam, lama-lama bisa mati. Nah, saya menulis di situ, jangan-jangan kita ini sedang menghadapi situasi sindrom bebek, duck syndrome. Seolah-olah baik-baik saja, padahal sebetulnya ada masalah yang harus serius direspon secara serius dan ditangani secara serius. Saya mengutip juga itu ada puisinya Gusmus itu yang judulnya Bila Ku Titipkan itu di situ mungkin Gusmus tidak mengarahkan ke situ ya ke sindrom bebek, tapi saya kok melihat isinya tuh relate sekali antara apa yang dituliskan oleh Gusmus itu dengan situasi yang dirasakan oleh publik saat ini. Jadi intinya adalah bahwa persoalan-persoalan ekonomi sekarang ternyata tambah semakin berat. Dan ke depan itu, kalau tadi ditanya apakah kita bisa resesi krisis atau tidak, ya sangat-sangat mungkin terjadi itu krisis. Dan bahkan arah menuju situ kalau tidak segera dicari formula untuk mengatasinya, itu ya akan semakin goyah. Apalagi kan ada kabar, ada isu lah, ini belum tentu benar. Nanti di bulan April setelah Lebaran itu kan ada kemungkinan reshuffle beberapa menteri, salah satu diantaranya adalah menteri yang terkait dengan ekonomi. Lah ya. Ada isunya seperti itu. Nah, tapi apakah itu sekadar isu gorengan politik atau memang sebenarnya terus terang saya belum mendapatkan informasi yang sahih soal itu. Tapi kalau itu sampai terjadi ya itu akan menambah amunisi baru dalam konteks situasi yang semakin gaduh, semakin riuh, semakin tidak terkendali bisa terjadi ya ketika pengganti misalnya kalau dia menyangkut persoalan-persoalan ekonomi, ketika nanti penggantinya adalah orang-orang yang memang masih tahap awal belum mampu mengenali secara komprehensif, mendiagnosis secara komprehensif apa yang terjadi di tubuh, ibarat sebuah tubuh ya, di sekujur tubuh perekonomian kita ini sebetulnya apa yang terjadi. Hampir semua indikator kita ini sekarang sedang turun. Tadi disebut IHSG, nilai tukar rupiah, kemudian nilai tukar rupiah kan sudah mendekati pada saat-saat krisis. Kemudian jumlah kelas menengah yang semakin menurun dalam 5 tahun terakhir, dari yang tadinya itu 57,3 juta menjadi 47,7 ya. Jadi 9 pokoknya turunnya hampir 10 juta lah. Hampir 10 juta jumlah kelas menengah. Mereka turun kemana? Turun kelas ke kelas di bawahnya menuju kelas menengah. Menuju kelas menengah itu kan sedikit lagi kalau turun lagi dia daya belinya, maka dia masuk kategori miskin baru. Orang miskin lagi gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan fakta, itu kan data yang sudah disampaikan oleh lembaga resmi pemerintah juga. Badan Pusat Statistik. Jumlah kelas menengah turun 9 juta itu datanya bukan data ngawur, itu data dari Badan Pusat Statistik. Itu baru dari angka, dari statistik. Dari kenyataan di bawah, ya kalau kita potret kan seperti tadi saya katakan di sektor retail, perdagangan, minimarket ada yang orang sekarang sudah mulai menurunkan grade membeli susu misalnya. Itu kan sebuah tanda-tanda itu. Semua dalam bentuk
ketidakmampuan untuk daya beli. Meskipun ada 1-2 yang masih merasa berkibar-kibar, tapi ya itu kan jumlahnya sangat elitis. Maka kalau itu terus-menerus dipelihara model-model seperti itu, ya kesenjangan akan semakin tajam. Saya itu sebetulnya sepakat dulu ketika Pak Prabowo ingin menutup yang bocor-bocor itu. Karena dia kan percaya bahwa tingkat kebocoran kan 30%. 30% dari anggaran. Ya kalau anggaran pendapatan belanja negara kita, belanja kita 3.600 ya, 30%-nya dari 3.600 itu kan 1.000 triliun sekian. Nah, kalau betul kebocoran itu 1.000 triliun, tapi caranya bukan dengan efisiensi untuk hal-hal yang sudah efisien gitu, diseragamkan. Ada daerah-daerah yang sudah miskin itu juga diseragamkan secara efisien. Diseragamkan dalam jenis-jenis efisiensinya. Waduh, nggak bisa. Beda. Tiap-tiap daerah beda. Ada wilayah yang memang sangat harus disentuh itu efisiensinya. Misalnya tadi itu membeli alat tulis kantor, yang alat tulisnya juga masih cukup bagus, tapi tiap tahun diadakan lagi dengan jumlah segitu. Nah, itu silakan. Tiap tahun melakukan perjalanan dinas yang sebetulnya perjalanan dinas nggak perlu. Nah, bahkan banyak yang fiktif. Banyak perjalanan dinas fiktif. Nah, itulah yang mestinya menjadi titik utama untuk penyisiran anggaran. Jangan wilayah-wilayah yang sebetulnya sudah sangat jauh, bukan saja ketat tapi minus itu loh. Ya misalnya kayak kemarin ada Kementerian Agama, Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar kan di depan DPR menyatakan bahwa dia menjelaskan tentang betapa banyak sekali guru-guru madrasah yang tidak pernah menuntut karena keyakinan mereka bahwa mengajarkan ilmu itu adalah kebaikan. Maka dia tidak pernah menuntut untuk upah, padahal upahnya jauh dari kata standar. Ketika di sebelahnya itu upahnya 2 juta, sementara dia hanya diupah 200.000 per bulan. Padahal sama-sama statusnya, satu mendidik anak bangsa, satunya lagi juga mendidik anak bangsa dengan lapangan yang berbeda saja. Tetapi dua-duanya adalah mendidik untuk menuju kebaikan, memberikan pencerahan, tetapi kompensasi yang diterima berbeda-beda. Kata Menteri Agama, kalau ini kemudian anggaran ini kemudian dipotong lagi, dipangkas lagi, maka saya tidak bisa membayangkan nasib para guru di pesantren, guru di madrasah ini akan seperti apa. Ya mereka tidak pernah mengeluh, tapi apakah atas nama pernah mengeluhan karena ajaran agama itu kemudian membolehkan pemerintah atau membolehkan siapapun untuk ya sudah kita tindas saja sekalian lah gitu. Pemerintahan macam apa gitu. Tapi menarik tadi yang Mas Kohar sampaikan soal duck syndrome tadi. Soalnya ada teori yang hampir serupa. Dead horse theory. Ya, jadi, kuda mati. Ya, kalau itu tadi konteksnya agak berbeda. Konteksnya saya juga pernah nulis di podium judulnya kuda mati saya tulis. Jadi orang sudah tahu bahwa ada persoalan, tapi menyangkalnya itu menjadi sebuah persoalan gitu. Memberikan kuda mati itu makanan dengan harapan bisa hidup atau mengganti penunggangnya. Gitu. Nah, balik lagi ke soal melemahnya daya beli dan PHK yang begitu masif. Seharusnya apa yang dilakukan pemerintah ini untuk mengatasi supaya PHK ini tidak semakin masif? Karena kan bukan tidak mungkin. PHK ini akan semakin menjadi-jadi. Ya. Kalau sebenarnya pemerintah itu bisa jadi ya, sebenarnya sudah tahu kok masalahnya itu apa. Cuman yang jadi pertanyaan kenapa tidak segera dieksekusi dalam kasus di pabrik tekstil misalnya. Itu kan sudah sangat lama para pengusaha tekstil itu mengeluhkan adanya peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 kalau tidak salah, yang membuka keran impor produk-produk tekstil, dan itu yang mematikan pabrik-pabrik tekstil di tanah air. Saya pernah berbicara dengan salah satu
pengurus asosiasi pertekstilan di Jawa Barat, dia terus terang mengatakan biang keladinya itu ya permen itu. Waktu itu dia minta ke saya untuk tolong diangkat ini di media, karena ya menurut saya dengan membanjirnya impor tekstil dan produk tekstil dari Cina khususnya dengan harga yang sangat murah, itu membuat pabrik-pabrik tekstil di Indonesia itu tidak bisa bersaing. Dia jauh sekali untuk bisa bergerak jangan-jangan ekspansi untuk mempertahankan produktivitasnya aja mereka sangat kesulitan. Makanya tidak heran ketika pabrik-pabrik tekstil itu kan paling termasuk yang paling banyak melakukan PHK kan. Terakhir itu yang Sritek. Ya, dari jumlah 60.000 pekerja di Januari dan Februari ini, mungkin 30% diantaranya itu dari 30 bahkan mungkin sampai 40% itu dari pabrik tekstil. Iya, dan permen itu kan dulu banyak yang menilai itulah sebuah peraturan yang disusun karena reaktif saja. Itu perintah dari Pak Jokowi ketika masih menjadi presiden, karena waktu itu di beberapa pelabuhan ada barang-barang impor yang menumpuk karena perizinnya agak susah, makanya dimudahkan, makanya membanjiri gila-gilaan dan waktu itu kan di penghujung pemerintahan Pak Jokowi kan malah justru meninggalkan waktu seperti ini. Dan itu sebenarnya tuntutan dari para pengusaha itu sudah sangat lama, dan kalau kita lihat kemarin dari Menteri Tenaga Kerja, dari Menteri Perindustrian, dari Menteri Perdagangan, katanya mau mengkaji kembali nih peraturan Menteri ini, tapi sampai sekarang kita juga tidak tahu apakah sudah dikaji, apakah sudah direvisi, apakah memang sudah ada niat untuk melakukan revisi, kan kita tidak tahu. Kan kita nunggu faktanya, konkretnya saja. Kalau konkretnya tidak jadi juga, ya mungkin ya tidak salah kalau ada dugaan sebenarnya yang ingin dibela oleh pemerintah itu siapa? Para importer atau para pengusaha di dalam negeri. Kalau importer pasti dia tenaga kerjanya pasti sedikit dibandingkan para pengusaha di pabrik-pabrik tekstil yang bekerja pasti puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Untuk Sritek aja kan kemarin 10.500 sudah di PHK. Jadi sebenarnya sebagian saya yakin pemerintah tuh sudah tahu resep obatnya itu apa untuk mengatasi PHK. Cuman masih menunggu kemauan saja untuk melakukan eksekusi, dan saya pikir ya pemerintah mungkin Pak Prabowo mungkin memperhatikan juga hal seperti ini, karena kalau tidak saya yakin kok yang manufaktur itu juga akan PHK akan terus terjadi, dan beberapa tidaknya tekstil kan perusahaan-perusahaan manufaktur lain kan juga sudah mulai kena. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang katanya mau menyusul. Jadi yang saya pikir itu sebenarnya tinggal kemauan dari pemerintah, dan jangan suka juga memberikan janji-janji surga juga. Kasus Sritek lagi-lagi kan katanya waktu itu tidak akan tutup, dijamin tidak adakan PHK, faktanya terus setelah di PHK, setelah ditutup katanya 2 minggu lagi akan bekerja lagi. Ini sudah hampir 2 minggu ya, belum ada tanda-tanda itu mereka akan kembali bekerja. Jadi ya kalau bisanya cuma memberikan janji-janji surga seolah-olah bahwa pemerintah itu berpihak kepada rakyat, ya susah. Tapi tidak ditujukan dengan bukti-bukti nyata, dengan kemauan yang kuat untuk betul-betul melindungi rakyat. Ya, termasuk janji menyiapkan 19 juta lapangan kerja itu menurut Mas Kohar itu memungkinkan nggak? Satu. Yang kedua, melemahnya kondisi perekonomian kita saat ini, apakah memang terjadi karena di masanya pemerintahan Prabowo dalam pengelolaannya, atau memang ada efek dari kebijakan dari pemerintahan sebelumnya maksudnya? Ya, kalau janji lapangan kerja itu kan gini, kita harus realistis lah ngitung. 1% pertumbuhan itu bisa menyerap berapa? Dulu itu katanya 1% pertumbuhan itu mampu menyerap 400.000 tenaga kerja. Tapi sekarang kan semakin turun ya. Kemampuan pertumbuhan kita dalam menyerap tenaga kerja. 1% pertumbuhan mungkin hanya mampu menyerap katakanlah 300.000. Nah kalau 1% 300.000, maka pertumbuhan 5%
itu hanya sanggup menyerap 1,5 juta lapangan kerja. Nah, faktanya kan dalam 10%, dalam 10 tahun terakhir kan 5% pertumbuhan. Katakanlah asumsinya pertumbuhan 5%. Kali 300.000, 1,5 juta per tahun. Itu kalau betul-betul fix ya, 1,5 juta per tahun dikalikan katakanlah selama pemerintahan Jokowi, yaitu 15 juta. Nah, mungkin ngitungnya Pak Pres dulu adalah dalam waktu 1 tahun pertumbuhannya langsung 8%. Setelah itu langsung pemerintahan itu 10 tahun. Gitu. Jadi bisa 19 juta. Jadi kita jangan literasi kita memang harus kita tingkatkan ya, untuk memahami hal-hal seperti itu. Dan saya kira ke depan ini ya kita semua harus banyak berdoa juga. Ya. Kalau yang siap berdoa ya berdoa, mudah-mudahan negeri ini bisa keluar dari situasi yang bukan seperti yang dirasakan ya, tetapi menjadi seperti yang diharapkan. Gitu. Kalau yang dirasakan kan pahit, kalau yang diharapkan kan manis. Gitu. Nah sekarang sampai saat ini kok naga-naganya masih yang dirasakan, belum yang diharapkan. Meskipun suara dari pemerintah kan mengatakan, saya di telepon itu orang pemerintah ini, Mas Guar ini kok media Indonesia kok seperti kesannya kok pesimis ya. Saya katakan kami bukan pesimis, kami bukan pesimistis, kami ini skeptis, masih ragu-ragu. Nah, dengan keraguan media itu kan tujuannya supaya pemerintah itu bangkit, pemerintah itu melakukan muhasabah, melakukan evaluasi lah, apa yang salah dengan kebijakan, apa yang salah dengan keputusan selama ini, apa selama ini karena terlalu banyak mengumbar janji atau bagaimana. Ya kalau begitu caranya ya tunaikan janji. Al-wa'du dainun itu. Janji itu seperti utang. Janji itu adalah utang. Nah kalau janji seperti utang ya bayar itu. Bayarnya meskipun nyicil ya tunjukkan bahwa itu dibayar gitu loh. Bukan tidak dibayar sama sekali gitu loh. Nah, dengan melakukan muhasabah, evaluasi itu kita akan terhindar dari hal-hal yang pahit terus-menerus, dari pahit menuju gelap, dari gelap menuju gelap. Nah, itu kan yang bahaya kan seperti itu. Dari gelap menuju gelap itu kan kalau sampai ada tagar baru misalnya, dari gelap menuju gelap itu kan menjadi tamparan berikutnya dari pemerintah. Politik tagar ini kan politik yang disukai oleh kalangan muda untuk mengekspresikan situasi, mengekspresikan gejala. Ya memang berbeda dengan kaum tua kayak kita ini. Kita belum tua sih ya. kita ini kan ekspresinya tidak melalui tagar, tapi biasanya ya kadang-kadang ya diekspresikan melalui lagu, melalui podcast, melalui puisi gitu. Nah, tapi kita tetap harus ya bagaimana cara melihatnya. Cara melihatnya yang paling penting adalah muhasabah itu dulu. Karena dari situ kan kita bisa menata diri apakah kita ini harus realistis, harus optimistis, harus skeptis, atau justru pesimistis gitu. Soal yang kedua tadi Mas belum terjawab. Oh masih. Melemahnya kondisi perekonomian kita ini, apakah memang karena kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo atau karena memang ada dampak dari pemerintahan sebelumnya? Nggak ada faktor dominan. Jadi begini, faktor itu ada internal, ada faktor eksternal. Faktor internal ya banyak, ada pemerintahan saat ini, ada pemerintahan sebelumnya, ada kebijakan-kebijakan yang tidak pas sebelumnya. Faktor eksternal apa? Ya global. Situasi global kan sudah semakin tidak bisa dikendalikan ini sekarang. Ya Donald Trump yang ugal-ugalan, perang dagang yang kemudian hidup lagi, nggak karu-karuan. Jadi semua pada memproteksi masing-masing. Jadi ada kekacauan di sana-sini. Jadi dengan situasi seperti itu terakumulasi. Tetapi mestinya kalau kita itu punya konsistensi, kita selalu melakukan muhasabah bukan penyangkalan, maka hasilnya tidak akan terlalu buruk gitu loh.
tengoklah India. India itu pertumbuhannya dahsyat itu, 7%, 9%, 8%. Kalau sekarang orang bicara pertumbuhan ekonomi ya menengok India. Gitu loh. India itu luar biasa. India itu beberapa kali sampai mengoreksi. Bukan mengoreksi ke bawah, tapi mengoreksi ke atas. Karena ternyata pertumbuhan kita melebihi ekspektasi. Nah, kita berharap bisa seperti itu. Di tengah ada juga, apakah India tidak terkena imbas eksternal? Terkena. Tapi karena di sana itu semua proses dilakukan secara demokratis, proses-proses dilakukan demokratis, ada pelibatan dari bawah, segala kebijakan itu sebisa mungkin dilaksanakan secara bottom up, bukan top down, maka hasilnya bisa digaransi itu. Pertumbuhannya 7% minimal, 8% malahan gitu. Nah, kalau di kita, kalau selamanya kebijakan itu lahir dengan model-model top down, sudah top down-nya itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan membuat undang-undang dengan cara senyap gitu. Petak umpet gitu. Nah, ya hasilnya akan sangat buruk untuk jangka panjang. Saya kira itu. Oke, cukup. Mas Jaka ada harapan? Ya, harapan ya sama sih. Tinggalkan politik penyangkalan itu, tetapi fokus pada realitas yang ada. Karena hanya ketika mengakui ada masalah, seseorang itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak mengakui ada masalah, meski padahal sebenarnya ada masalah, ya sampai kapanpun masalah itu tidak akan bisa diatasi. Dan siapa yang menjadi korban? Ya rakyat. Bukan para pejabat yang hidupnya sudah enak, meskipun ada masalah yang ada di negara kita. Oke, closing statement yang cukup kuat. Saya sarankan harus membaca puisinya Gusmus. Boleh. Oh, kemana? Oh, saya sendiri. Atau Mas Koar, silakan. Itu yang puisi kalau udah disiapkan namanya. Bukan saya siapkan, saya kutip dari tulisan saya. Ini sindrom bebek gitu ya. Ya, saya kutip dari Gusmus itu. Judulnya Bila Kutitipkan. Bila kutitipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan geramku pada laut, pastilah laut mengiring gelombang. Bila kutitipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung meluapkan api. Tapi kan kusimpan sendiri mendung dukaku. Dalam langit dadaku, kusimpan sendiri badai resahku. Dalam angin desahku, kusimpan sendiri gelombang geramku. Dalam laut pahamku, kusimpan sendiri. Silahkan ditafsirkan sendiri. Sobat Media Indonesia, itulah petikan puisi dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang dibacakan oleh Mas Abdul Qohar. Silakan diterjemahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.